Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Ilham Wahyudi Syadi. Kita akan membahas lanjutan modul yang kemarin ya, modul administrasi infrastruktur jaringan yang menganalisa permasalahan routing dinamis ya. Karena kita sebelumnya udah belajar mengenai apa itu routing dinamis. Nah, sekarang kita menganalisa nih permasalahan-permasalahan yang ada di routing dinamis. Oke, ya jadi untuk kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi permasalahan routing dinamis ya, memperbaiki konfigurasi dan lain-lain. Nah, untuk indikatornya, siswa ini harus mampu menganalisis konfigurasi routing dinamis, harus juga mampu mengetahui troubleshoot, ya, dan harus mampu menangani konfigurasi ulang ya atau sisi troubleshooting ya. Tujuan pembelajaran menganalisis konfigurasi routing dinamis, melakukan troubleshoot dan melakukan konfigurasi routing dinamis. Untuk alat dan bahan di sini cukup modul. Nah, laptop ya. Nah, routing dinamis adalah yang pertama di sini yang kita bahas adalah routing protokol ya. Berbeda dengan routing protokol adalah komunikasi antar router ke router. Routing protokol mengizinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routing. Terus distance vector ya. Sebuah distance vector protokol menginformasikan banyaknya hop ke jaringan tujuan ya, the distance, dan arahnya di mana sebuah paket dapat mencapai jaringan tujuan. The vector, algoritma distance vector juga dikenal sebagai algoritma Bellman-Ford. Router mampu untuk melewatkan update routes ke tetangganya. Ada link stage. Router ini menggunakan teknik link state di mana artinya tiap router akan mengumpulkan informasi tentang interface, bandwidth, round trip, dan sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan metrik ya atau administratif distance pada routing rate. Routing rate menggunakan hop count ya sebagai satuan metrik. Hop count adalah banyaknya jaringan yang akan dilewati untuk menuju suatu network tujuan. Nah, metrik pada routing rate sebenarnya berguna jika sebuah router memiliki beberapa jalur ya atau path untuk mencapai suatu network tujuan, sehingga routing rate akan memiliki jalur atau path dengan jumlah hop lompatan terkecil sebagai path utama atau yang sering dilakukan oleh paket data. Seperti ini untuk contoh topologinya. Nah, sedangkan pada perhitungan metrik menggunakan AD ya atau administrative distance, hanya base path yang akan dimasukkan ke dalam tabel routing, sedangkan path yang memiliki metrik yang lebih besar tidak akan terlihat pada tabel routing. Selanjutnya ada perhitungan metrik pada routing SPF ya. Nah, routing SPF menggunakan cost sebagai metrik. Jalur path dengan cost rendah yang akan dipilih sebagai base path untuk menuju router network. Nah, nilai cost ini merupakan penjumlahan total setiap link untuk menuju remote network ya. Selanjutnya permasalahan pada routing dinamis. Sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubung antar router lainnya. Rute yang dipelajari oleh router setelah seorang administrator mengkonfigurasikan sebuah protokol routing yang membantu menentukan route, yakni static versus dynamic ya. Selanjutnya ada tabel routing adalah sebuah tabel yang berisi tentang informasi dari mana sumber tujuan dan lewat mana sebuah paket akan dikirimkan. Tabel routing berisi informasi ya, alamat network tujuan, interface router yang terdekat dengan network tujuan. Nah, metrik yaitu sebuah nilai yang menunjukkan jarak untuk mencapai network tujuan menggunakan teknik berdasarkan jumlah lompatan ya atau hop count. Jika jaringan tujuan terhubung langsung atau directly connected ya di router, router langsung mengetahui port yang harus digunakan untuk meneruskan paket. Jika jaringan tujuan tidak terhubung langsung dengan router harus mempelajari route yang terbaik yang akan digunakan untuk meneruskan paket. Informasi ini dapat dipelajari dengan cara manual oleh network administrator. Nah, ini ada dynamic routing ya. Nah, ini bisa kalian baca nih cara kerja distance vector. Sebuah router yang awalnya hanya memiliki informasi tentang jaringan yang terhubung secara langsung dengannya. Kemudian router yang lain akan selalu mengirimkan data jaringan yang ia punya. Nah, setiap router akan melakukan pengecekan terhadap data-data yang didapat dan dibandingkan dengan tabel routing masing-masing. Ini ada kelebihan link state ya. Link state adalah proses routing yang membangun topologi database sendiri. Ya.
lebih modern dari distant vector. Link set akan melakukan penyelidikan terhadap semua koneksi yang ada di dalam jaringan. Dalam link state hopcon, kapasitas bandwidth jaringan serta parameter-parameter lainnya ikut menentukan jalur terbaik atau the best path ya melalui router tetangganya. Router yang dicari dengan hello packet. Kelebihannya sendiri dia ada support VLSM ya atau CIDR dan CIDR. Link state advertisement adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router ya. Untuk cara kerjanya. Nah, selanjutnya di sini ada protokol dynamic routing ya. Di sini ada RIP, Routing Information Protocol. RIP menggunakan jumlah lompatan atau HOCOM untuk menentukan cara terbaik ke sebuah network remote. Yang jumlah remote harus dilalui oleh paket-paket untuk mencapai alamat tujuannya ya. Hopcon RIP hanya dibatasi mencapai 15 hop ya atau 15 lompatan. Selebihnya router akan memberikan pesan error atau destination is unreachable. Terus selanjutnya ada keterbatasan RIP. Metric RIP menghitungkan routing terbaik berdasarkan hopcon, padahal belum tentu hopcon yang rendah menggunakan protokol yang bagus. Nah, bisa saja RIP memilih jalur jaringan yang lambat. RIP hanya dapat mengatur hingga hopcon 15 ya, selebihnya paket akan dibuang. Selanjutnya ada IGRP ya atau Engage Interior Gateway Routing Protocol. Nah, merupakan routing protokol termasuk Cisco proprietary ya. Proprietary yang berarti hanya bisa digunakan sesama router Cisco saja. Selanjutnya OSPF ya atau Open Source Platform. Nah, sebuah protokol standar terbuka yang telah diimplementasikan oleh sejumlah vendor jaringan. Pertama, sebuah poin jalur terpendek ya akan dibangun, kemudian routing table akan diisi dengan jalur-jalur terbaik yang dihasilkan dari pohon tersebut. OSPF merupakan routing protokol berbasis IGP ya atau Interior Gateway Routing Protocol yang hanya dapat bekerja dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kelebihan OSPF sendiri adalah merupakan routing protokol standar terbuka, mendukung VLSM dan CDR, dan dapat membentuk hierarki routing menggunakan konsep area, tidak mempunyai batasan hop. Ya. Ini contoh routingnya ya. Nah, ini bisa kalian coba, no shutdown, bisa kalian implementasikan. Nah, nanti pengujiannya ya seperti biasa, PC back ke kita PC A ya, bisa dengan typing atau ngirim pesan menggunakan huruf P ya. Tuh, mungkin itu aja sih mengenai menganalisa permasalahan pada routing dinamis ya. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar atau chat jalur pribadi. Insya Allah sesegera mungkin akan segera saya balas. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.